Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Dan jangan lupa untuk 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada hari ini, kita akan belajar tentang relasi dan fungsi, dengan submaterinya, fungsi dan jenisnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah membandingkan relasi dan fungsi, menyimpulkan definisi fungsi dan jenisnya. Apa perbedaan relasi dengan fungsi? Perhatikan dan carilah perbedaan ketiga diagram panah. Mana yang termasuk fungsi? Nah, di sini sudah ada diagram panah 1, 2, dan 3. Sekarang kita bahas satu-satu. Pada diagram 1, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena terdapat himpunan A atau terdapat anggota himpunan A yang memiliki lebih dari satu pasangan. Satu pasangannya kemana? Siapa? A3 dan B1. A3 dipasangkan ke B1 dan ke B4. Nah, inilah yang membuat diagram panah 1 ini bukan merupakan fungsi. Kemudian diagram panah 2 ini adalah bukan fungsi juga. Kenapa? Nah, karena di sini ada A3 yang belum memiliki pasangan. Pasangannya masih kosong. Ini yang membuat dia bukan fungsi. Sekarang diagram panah ketiga. Nah, diagram panah ketiga ini disebut fungsi. Kenapa? Karena anggota yang ada di himpunan A ini tepat satu memiliki pasangan yang ada di anggota B. Seperti contohnya A1 ke B1, A2 ke B3, A3 ke B4. Walaupun si B2 ini nggak ada pasangannya, nggak masalah. Yang penting yang kita lihat adalah anggota himpunan A. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi jika setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B. Contoh soal, misal X menyatakan anggota A dan Y menyatakan anggota B, dan X, Y merupakan pasangan yang menyatakan relasi dari A ke B. Jika A anggotanya A, B, dan C, dan B anggotanya P, Q, maka pasangan terurut berikut yang merupakan fungsi adalah, nah, kita cek yang A, sebenarnya mudah jika misalnya disajikan sebuah himpunan pasangan berurutan dan kita menentukan mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Kita tinggal lihat saja dari nilai X-nya. Kalau nilai X-nya itu berulang seperti ini, contoh A, P, A, Q, berarti dia bukan fungsi karena dia berulang nilai X-nya. Kemudian kita lihat yang B, A, P, B, Q, C, P. Nilai X-nya tidak ada yang berulang ya, berarti dia apa? Berarti dia adalah fungsi. Jadi kita tadi sudah ini bukan fungsi, ini fungsi. Kemudian kalau C, gimana kalau C? A, P, A, Q, B, Q, B, Q. Nah, ini ada yang berulang. Ini bukan fungsi. Kalau yang D, kita langsung keluarkan saja. Ini A, B. Nah, ini ada yang berulang. Si nilai X dari A. Ini ada yang berulang, berarti dia juga bukan fungsi. Jadi, di sini udah jelas. Yang merupakan fungsi adalah optionnya si B. Ini bukan fungsi, dan bukan fungsi. Contoh soal, manakah yang merupakan fungsi? Nah, di sini ada dua diagram kartesius. Kita cek mana yang bukan fungsi dan mana yang fungsi. Kita lihat ini. Ini satu. Satu berkawan sama A, satu berkawan sama B. Ingat tadi X-nya ini berulang ya.
si X-nya siapa sih? Satunya berulang, A dan si B. Nah, ini yang membuat dia adalah bukan fungsi. Kemudian salahnya juga di sini, ada 3, di nilai X-nya 3, 3 ini berkawan sama B dan berkawan sama C. Jadi, membuat diagram kartesius ini bukan fungsi. Kemudian, diagram kartesius yang kedua, nah ini Ali merah, Siti ungu, Amir hitam, dan Rizky merah. Ini dia memiliki satu-satu pasangan semua ya. Ali merah, Siti ungu, dan seterusnya. Ini adalah fungsi. Bisa dipahami? Jadi fungsi itu pada anggota himpunan A itu hanya memiliki tepat satu pasangan. Baik. Oke, jenis fungsi ada 3. Ada injektif, surjektif, dan bijektif. Injektif dikatakan injektif jika tidak ada dua anggota himpunan A yang memiliki pasangan yang sama. Seperti misal contohnya adalah dua diagram kartesius ini. Yang pertama ini disebut injektif karena tidak ada anggota himpunan A yang memiliki pasangan yang sama. Semuanya punya satu-satu. A berkawan 1, B berkawan 3, C berkawan 4. Nah, kalau seperti ini bukan injektif. Kenapa? Karena di sini ya, di B dan C, B berkawan 3 dan C juga berkawan 3. Nah, ini yang membuat dia adalah bukan injektif. Surjektif dikatakan surjektif jika setiap anggota himpunan B merupakan pasangan dari satu atau lebih anggota himpunan A. Seperti contohnya diagram 1 ini. Ini disebut fungsi surjektif karena pada anggota himpunan B itu memiliki lebih dari satu pasangan. Ya, nih. Kemudian, kalau yang ini bukan surjektif karena ada anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan. Bijektif korespondensi 1, 1. Dikatakan bijektif jika setiap anggota himpunan A memiliki pasangan tepat satu anggota himpunan B atau sebaliknya. Kita lihat nih. Jadi A berkawan 1, B berkawan 2, C berkawan 3. Atau sebaliknya ya. Semua memiliki satu-satu pasangan. Tidak ada yang bercabang. Nah, ini disebut korespondensi 1, 1. Contoh soal. Diketahui ada himpunan A 1, 4, 9, 16, 25 dan B 1, 2, 3, 4, 5. Gambarkan diagram panah dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi kuadrat dari. Dan jenis fungsi apa himpunan A ke himpunan B. Sekarang kita gambar dulu diagram panahnya biar lebih mudah menganalisis ini fungsi apa. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ini kuadrat dari 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, 25 kuadrat dari 25. Jadi fungsi apa yang seperti ini satu-satu? Semua berpasangan tepat satu pada anggota himpunan B-nya. Disebut fungsi korespondensi 1, 1. Kesimpulannya, suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi jika setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B. Kemudian jenis fungsi ini ada 3, yaitu injektif, surjektif, dan bijektif. Ya, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.